lagi dengan Salsabila Kodia Maharani dan NPM 2171020036. Oke, sepertinya sudah lama sekali saya di sini tidak pernah membuat video. Dan kembali lagi di dalam channel ini dan beberapa hal materi yang akan saya bawakan. Jadi dukung terus ya di channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sesuai dengan bidang saya. Jadi dukung terus ya, pokoknya channel ini harus didukung. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak, yaitu dosen pengampunya Bapak Alheri Kesuma, Eskom MTI. Dan saya sendiri sebagai pembawa materi yaitu Salsabila Claudia Maharani dengan NPM 2171020036. Di sini mengapa kita perlu mengetahui tentang rekayasa perangkat lunak? Karena walaupun rekayasa perangkat lunak tidak langsung berhubungan dengan pemrograman, tetapi pengetahuan yang ada di materi ini, yaitu rekayasa perangkat lunak, dibutuhkan di dalam sistem informasi. Dan apa saja yang dapat kita ketahui dari materi ini ya? Seperti sejarah, macam-macam perangkat lunak, pengertian rekayasa perangkat lunak itu sendiri, lalu ada macam-macam dokumen perencanaan proyek, ada proyek open source maupun teknologi informasi sosial. Oke, kita awali dengan perkembangan perangkat lunak ini. Di sini ada 4 era. Era pertama yaitu era pemula, kedua adalah era stabil, yang ketiga adalah era mikro, dan yang keempat yaitu era modern. Kita kembali ke era pertama yaitu era pemula. Di sini pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Perangkat lunak maupun perangkat keras masih berada dalam kesatuan dan digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Lalu yang kedua yaitu era stabil, yang dimana perangkat lunak sudah digunakan untuk bermacam-macam fungsi, sehingga dipakai oleh kalangan peneliti, akademi, industri, maupun perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu era mikro. Dapat dilihat dari perbedaan softwarenya. Di sini software terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perangkat lunak sistem yang mengenangi internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Lalu yang saat ini yaitu era modern, yang merupakan perangkat lunak yang mengenal input berbentuk suara maupun gambar dan distribusinya bisa berbayar maupun gratis. Lalu ada macam-macam perangkat lunak. Di sini ada dibagi menjadi 6 macam, seperti perangkat lunak berbayar, freeware, free software, shareware, malware, open source software. Oke, kita kembali ke macam-macam perangkat lunak yang pertama, yaitu perangkat lunak berbayar. Di sini, lisensi untuk perangkat lunak sendiri untuk menyebarluaskan tidak diberikan, seperti Adobe Photoshop, Microsoft Office, dan Microsoft Windows. Lalu, ada freeware. Freeware yang merupakan perangkat lunak gratis dapat digunakan kapanpun dan hanya diperuntukkan untuk komunitas tertentu. Dan di sini juga memiliki hak cipta dan dapat dipertahankan sehingga dapat melakukan update kembali, seperti Google, Chrome, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Lalu ada free software. Di sini pengguna diharuskan untuk membeli terlebih dahulu, lalu diperbolehkan untuk penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Lalu ada shareware, dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Ada untuk keperluan tertentu
Ada fitur terbatas untuk uji coba dan pengguna waktu terbatas sampai 15 atau 30 hari dalam menggunakan tersebut dan dapat digunakan secara gratis sebelum membeli lisensi versi lengkapnya. Lalu ada malware yang bertujuan untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer seperti spyware, adware, virus komputer, software yang bertujuan merugikan. Lalu ada open source software. Di sini terbuka, kode sumbernya dapat dipelajari, lalu udah gratis, komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL seperti Linux. Rekayasa perangkat lunak. Di sini kita akan mempelajari apa sih pengertian dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri atau bisa disebut dengan software engineer. Rekayasa perangkat lunak atau software engineer adalah bidang yang berhubungan dengan perancangan, penerapan, dan modifikasi perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kegunaan, pemeliharaan, dan kecepatan pembudayaan. Berhubungan dengan pembuatan program komputer, manajemen komputer, perekrutan personil, perhitungan biaya, metode, pengaturan jadwal, kontrol kualitas, dan pemberian pelatihan pada pengguna. Rekayasa perangkat lunak meliputi analisa kebutuhan pengguna, spesifikasi, desain, coding, pengujian, dan maintenance. Macam-macam dokumen perencanaan proyek rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah Vision and Scope. Hal ini bisa diartikan sebagai hasil kerja pertama dari project manage. Dokumen yang akan menjadi acuan proses berikutnya dapat mencegah terjadinya masalah yang dapat memakan biaya yang besar. Lalu ada Statement of the Work. Dokumen yang menggambarkan semua produk yang akan dihasilkan selama proyek yang berjalan. Apabila kurang memberikan informasi, maka project manager harus memperbaiki dokumen tersebut. Lalu ada resource list. Hal ini dapat digunakan selama proyek berlangsung. Berisi apa saja yang dibutuhkan berdasarkan jadwal proyek tersebut. Dapat menggunakan software manajemen proyek atau worksheet atau bisa disebut dengan word processor. Lalu ada work breakdown structure atau disingkat dengan WBS. Berisi daftar pekerjaan jika diselesaikan menghasilkan work product. WBS menyebutkan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa saja pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua, tipe resource yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Yang ketiga adalah estimasi tipe elemen pekerjaan. Dan yang keempat yaitu identifikasi lokasi penyimpanan. Tetapi tidak mencantumkan dua hal seperti siapa saja yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan kapan pekerjaan itu diselesaikan. Lalu ada project schedule. Hal ini untuk mengatur manusia di dalam proyek dan menunjukkan kepada organisasi bagaimana proyek dilaksanakan atau sebagai alat untuk memantau proyek dan timnya. Hal ini berbentuk kalender yang dihubungkan dengan pekerjaan yang harus dikerjakan dan daftar resource yang dibutuhkan. Sebelum pembuatan project schedule, pastikan WBS sudah dibuat ya. Lalu yang terakhir adalah risk plan. Hal ini dapat diartikan sebagai daftar atau masalah yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung dan bagaimana menangani terjadinya resiko tersebut. Project open source. Project open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasikan oleh individu atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber atau source code yang tersebar dan tersedia bebas, menggunakan fasilitas komunikasi internet seperti Mozilla, FreeBSD, Gnome,
maupun LibreOffice. Lalu yang terakhir adalah teknologi informasi sosial. Hal ini bisa diartikan sebagai studi yang mempelajari aspek sosial dari komputerisasi termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Penelitian berkonsentrasi pada pemanfaatan teknologi informasi yang dipengaruhi oleh nilai dan praktek sosial beserta budaya yang di sebuah masyarakat. Selain itu, memberikan panduan perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi terdapat beberapa cabang khusus, seperti pada diagram ini. Yang pertama yaitu Social Impacts of Computing, lalu ada Social Analysis of Computing, lalu Computer Mediation Communication, dan Organization Informatik beserta Interactive Informatik. Baik, thank you for your attention and thank you for your watching the video, and don't forget to follow my Instagram at via_Steviana.